Halo, selamat pagi adik-adik kelas Musa yang hebat. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu lagi di sekolah minggu. Bagaimana kabar kalian? Wah, sehat semuanya ya. Hari ini kita masih belajar tentang saling mengasihi. Mengasihi siapa, ayo? Mengasihi orang-orang yang ada di dekatmu setiap hari, terutama mama papa. Ingat, saya bisa mengasihi karena Tuhan yang terlebih dulu mengasihi saya. Tuhan yang membuat kita mampu mengasihi adik-adik. Hari ini kita mau mendengar cerita tentang siapa? Siapa yang sudah bisa baca? Ayo. Ya, betul. Onesimus dan Filemon. Jadi ada dua orang ya. Adik-adik, dengarkan ceritanya baik-baik ya. Cerita ini diambil dari kitab Filemon pasal 1. Anak-anak, ini adalah Bapak Filemon. Bapak Filemon seorang yang kaya. Dia bukan saja punya harta yang banyak, tapi dia juga punya budak-budak yang bekerja di rumahnya. Budak itu seperti pembantu bekerja di rumah. Satu kali Bapak Filemon bertemu dengan Rasul Paulus. Bapak Paulus menceritakan tentang Tuhan Yesus. Akhirnya Pak Filemon percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sejak itu Bapak Filemon menjadi orang Kristen yang baik. Salah satu budaknya Pak Filemon bernama Onesimus. Nah, Onesimus itu coba lihat, wajahnya murung, selalu bekerja di rumah Bapak Filemon. Satu kali Onesimus melakukan sesuatu yang tidak baik, anak-anak. Lihat apa yang dilakukan Onesimus ya. Kok dia lari-lari? Mudah-mudahan tidak ada yang lihat. Aku melarikan diri dari rumah Bapak Filemon. Sebenarnya kalau budak itu nggak boleh melarikan diri. Kalau ketangkap, aku bisa kena hukuman. Aduh, bagaimana ini? Apalagi aku bukan cuma melarikan diri, aku juga mencuri uang Bapak Filemon. Aduh, bagaimana ya? Aku harus pergi ke tempat yang jauh supaya tidak tertangkap dan tidak ketahuan. Aku harus pergi ke daerah Roma. Anak-anak, puji Tuhan, di Roma, Onesimus bertemu dengan Rasul Paulus. Lalu, Bapak Paulus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada Onesimus. Onesimus mendengarkan dengan sungguh-sungguh loh. Akhirnya, Onesimus percaya kepada Tuhan. Dia bertobat, dia menyesali perbuatannya, dan dia mau menjadi anak Tuhan yang baik. Bapak Paulus menulis surat kepada Bapak Filemon agar Bapak Filemon mau memaafkan Onesimus dan menerimanya kembali. Anak-anak, kira-kira Bapak Filemon mau nggak ya memaafkan dan menerima Onesimus kembali? Kita percaya sebagai anak Tuhan yang baik, Bapak Filemon pasti mau memaafkan dan menyambut Onesimus, menerima Onesimus kembali bekerja di rumahnya. Wah, anak-anak, luar biasa ya Bapak bernama Bapak Filemon itu. Padahal pembantunya, budaknya yang bernama Onesimus sudah melarikan diri, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang budak. Dia bersembunyi, dia nggak mau ketahuan. Tapi untung Onesimus bertemu dengan Bapak Paulus, sehingga dia dinasehati oleh Bapak Paulus. Lalu dia bertobat, dia menjadi good, dia percaya kepada Tuhan. Wah, setelah itu dia bertekad mau pulang ke rumah Bapak Filemon. Dia mau kerja lagi. Anak Tuhan yang baik harus bertanggung jawab. Nah, anak-anakku, kemudian dia pulang. Kira-kira apa yang terjadi ya? Kita percaya Bapak Filemon kan anak Tuhan yang baik. Pasti Bapak Filemon mau menerima kembali Onesimus, iya kan? Nah, mereka kembali hidup bersama. Onesimus kembali bekerja dengan baik. Kita mau seperti Onesimus bertanggung jawab, terlebih mau seperti Bapak Filemon.
mau memaafkan orang yang sudah melakukan hal yang tidak benar, lalu kemudian mau menyambut kembali. Itu karena ada kasih di hati. Oke? Selamat menjadi anak yang bertanggung jawab dan mau memaafkan, menerima kembali. Tuhan memberkati.